Dari 16 siswa siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalau begitu. Di sini apakah kalian semua membawa alat tulisnya? Lengkap semua? Lengkap. Silakan kalau di atas mejanya. Asal-usul bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ini kita akan belajar tentang praaksara. Ada yang tahu dengan suku adalah? Ada yang tahu tidak? Pernah lihat? Tidak. Kalau menurut kalian, adakah keterkaitannya antara suku adalah dengan gabung praaksara? Ada, nanti kita lihat di sini ada materinya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang praaksara dan sosial ekonomi. Di sini nanti kita akan ada video, silakan kalian amati apa permasalahan apa yang ada di dalam video ini. Nanti silakan kalian tuliskan di buku.
Kehidupan mereka belum menetap. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masih harus berburu. Iya, mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus berburu. Bisa kan untuk para tidak hidup? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang jamak praksara. Tadi kan dari dalam video ibu kaitan dengan jamak praksara. Dan di video tadi kalian sudah mendapatkan tiga hal permasalahan pada anak ibu. Sekarang kita belajar tentang mengenal jamak praksara. Praksara artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Sehingga praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praksara disebut juga masa nirkamil, artinya tidak ada, dan reka artinya tulisan. Kapan berakhirnya masa praksara ini? Setelah manusia mengenal tulisan. Maka di situ ada perbedaan. Nanti ada perbedaan yang praksara dan prasejarah. Sama dengan prasejarah dan praksara itu sama. Jadi kalau masa sejarah artinya apa? Manusia sudah mengenal tulisan. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan praksara. Kondisi masyarakat pada aspek ekonomi di zaman ini adalah berburu dan merangkul ikan awal, sepenuhnya tergantung pada alam. Mereka bertahan hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Dan di sini ibu akan memberikan alfabetik untuk kalian. Ini silakan kalian isi berdasarkan materi yang kalian dapat tadi. Bisa? Setelah ini diisi, silakan kalian membuat karyanya sesederhana mungkin di sini. Isi bersama kelompoknya, silakan kalian berdiskusi apa-apa yang ada tadi. Dan nanti setelah kalian mengisi AKPD itu sudah selesai, silakan kalian pindahkan ke kantor. Nanti dipresentasikan ke depan perwakilan kelompoknya. Bisa? Nah, silakan dikerjakan. Sesuai jadwalnya masing-masing ya. Nanti sudah dibagi ya kelompoknya. 1, 2, 3 ya. 4. Alat perkakas yang digunakan apa? Ini tuliskan di sini. Nama alat perkakas yang digunakan di sini. Definisinya seperti apa? Nah, buat lagi. Sesuai ini. Ah, ya. Nanti ditempelkan di sini. Ini kan alat yang digunakan pada masa mengumpulkan makanan bukan sederhana. Bisa? Ini ada yang bertanya kan? Nah, untuk kelompok 3 ya. Ini kalau yang tulis disesuaikan saat kehidupan manusia masa praksara masa bercocok tanam. Berarti ini kan? Nah, ini cara kehidupan praksara dan cara mengenai Tuhan tadi seperti apa? Tulis deskripsinya. Nanti setelah kalian bisa cari sendiri dan tempelkan ini alat-alat yang akan digunakan.
berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di sini ada beberapa foto dan nama alat perkakas yang digunakan pada zaman tersebut, antara lain alat serpih, alat tulang, dan alat limbas. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan pada zaman tersebut adalah masih kasar, terbuat dari potongan batu, tulang, dan kayu. Alat yang digunakan masih memanfaatkan lingkungan sekitar. Cara kehidupan, tempat tinggal, dan cara pemenuhan kebutuhan mereka antara lain: satu, hidup berpindah-pindah atau nomaden. 2, hidup di dataran rendah yang dekat dengan sumber air dan makanan. 3, mata pencaharian pokoknya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. 4, hidup secara berkelompok. 5, memiliki akal dan kecakapan yang masih sangat terbatas. 6, alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti potongan batu, tulang, dan kayu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman yang akan menanyakan seputar pada ini. Silakan teman-teman. Untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 1, silakan. Saya Bu. Ya, silakan kelompok 4 ya. Ibu. Ya, silakan. Apakah zaman perburuan dan mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana, apakah sudah mengenal pakaian? Mereka perlu tahu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan mereka. Maksudnya di sini ya, ibu akan menambahkan memenuhi kebutuhan di sini adalah kebutuhan bagaimana kebutuhan hidup mereka. Itu mereka itu belum mengenal pakaian pada waktu itu. Bisa? Bisa, Bu. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Cukup di sini? Dan presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada kelompok lain yang sudah mendengarkan. Berikan Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasikan? Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang zaman berburu dan mengumpulkan makanan tidak lanjut. Tahapan kehidupan manusia masa praksara berburu menggunakan alat berupa kapak batu, tongkat, dan tombak kayu. Pada masa ini pemburuan telah menjangkau daerah yang cukup jauh. Cara kehidupan pada zaman ini berburu menggunakan alat kapak batu, tongkat, dan tombak kayu. Proses pemburuan makanan tidak hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal di gua hidup berpindah tempat ketika persediaan sumber makanan berkurang. Alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar, seperti batu, tulang tanduk, yang tajam, dan runcing. Ciri-ciri alat perkakas yang digunakan: kasar, terbuat dari batu, tanduk yang runcing dan tajam. Alat yang digunakan pada zaman berburu seperti bila, kapak genggam, dan alat tulang. Jadi inilah contoh-contoh alat yang digunakan pada zaman ini berburu. Ya, teman-teman, dan kami ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Ya, silakan dari kelompok 1. Apakah zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, apakah mereka sudah mempunyai tempat tinggal? Sudah, tetapi mereka tempat tinggalnya belum menetap dan mereka masih berburu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan? Tidak ada. Tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Siap.
sistem melalui simbol-simbol dan arkaca yang terbuat dari batu. Yang kelima, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu dan bahan lainnya yang sudah diasah. Ciri-ciri alat arkaca yang digunakan adalah terbuat dari batu yang sudah diasah. Nama-nama alat arkaca yang digunakan adalah pertama beling persegi, yang kedua kapal lonjong, yang ketiga geladak, yang keempat alat pemukul dari kayu. Inilah salah satu contoh alat-alat prasejarah pada masa masyarakat. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Dari kelompok berapa? Kelompok 3 atau kelompok 4? Pada zaman bercocok tanam, apakah mereka juga memelihara ternak? Sudah, contohnya babi dan ayam. Bisa diterima? Ada teman-teman yang lain yang akan menanyakan kembali? Tidak. Sekian dari kami, terima kasih. Sama-sama. Sudah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, kami bakal mempresentasikan zaman perundagian. Zaman perundagian berasal dari kata undagi yang berarti tentang ahli atau seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini, orang-orang sudah mulai melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Corak kehidupan tempat tinggal dan cara pemenuhan kebutuhan sudah membentuk kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan, sudah mengenal status keanggotaan masyarakat, sudah mengenal teknik pengelolaan logam, sudah membuat perhiasan dari emas, sudah membuat bangunan-bangunan yang terbuat dari batu bata besar sebagai sarana pemujaan nenek moyang. Ciri-ciri alat peralatan yang digunakan bulat seperti tangkai dan terbuat dari logam, persegi panjang, rata-rata yang berbentuk dari logam. Nama dari kerajaan ini adalah Bejana Menggu. Baiklah teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, yang lain? Silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, silakan. Apa ciri-ciri orang-orang sudah memiliki pekerjaan pada zaman perundagian tidak ada? Sudah membentuk kelompok kerja bidang pertukangan. Sudah membuat perhiasan dari emas juga. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Tidak Ya, puas? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamu. Dan sudah hasil diskusi kalian pada hari ini. Diskusi kalian, apa kesimpulan dari kelompok yang tadi, Pak? Masyarakat perlu mengenal cara berburu yang paling sederhana dan hidup masih berpindah-pindah. Iya, dan juga akan menambahkan sedikit dan mereka pun mempunyai akal dan cara kata-kata mereka itu masih terbatas. Dan hidup mereka itu sudah berkelompok. Ya. Untuk kelompok 2? Zaman pengumpulan makanan tingkat lanjut manusia sudah menggunakan alat yang diasah. Nah, dan itu akan menambahkan sedikit dan masih berburu dan proses pengumpulan makanannya masih di daerah sekitar. Nah, kelompok 3? Manusia sudah menggunakan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Ya, sudah memelihara ternak, berarti mereka kehidupannya sudah lebih maju dan lebih bagus. Untuk kesimpulan kelompok 4? Manusia sudah tahu pekerjaan serta peralatannya sudah terbuat dari logam dan Dan itu tambahkan mereka juga sudah mempunyai pekerjaan. Bisa
Halo.